Adel bercerita bahwa di rumah neneknya cukup angker di daerah Jawa Tengah. Itu masih terdapat banyak pohon coklat. Bahkan jarang orang yang berani lewat ketika waktu sudah malam. Si Adel sempat mengajak teman-temannya untuk berkumpul di rumah kakek neneknya. Yang kebetulan Adel pada saat itu melakukan acara ulang tahun. Mereka mengobrol sampai larut malam. Lo denger gak suara? Iya, gue denger. Kayak suara orang lagi jalan. Salah satu teman Adel tidak sengaja melihat ada 2 kaki bergelantungan di pohon coklat belakang rumah, tapi tanpa badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di episode Ritan, Cerita Setan. Kali ini saya akan bercerita tentang hantu kaki tanpa badan. Tapi sebelum saya bercerita, seluruh sahabat Q-Misteri di luar sana, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya yang pasti lebih seru dan lebih misteri. Oke, sekarang kita cerita ya. Ini sebenarnya cerita saya dapat dari salah satu sahabat Q-Misteri. Di mana dia bercerita, kebetulan sahabat Q-Misteri ini perempuan. Namanya Adel. Adel bercerita bahwa di rumah neneknya di daerah Jawa Tengah itu masih terdapat banyak pohon coklat. Di desa itu boleh dibilang ya bukan desa lah, tetapi sudah boleh dibilang sudah cukup besar tempat tinggal dia. Si Adel ini ketika waktu masih kecil tinggal bersama nenek dan kakeknya, sedangkan orang tuanya tinggal di luar kota. Banyak orang yang bicara bahwa rumah neneknya itu cukup angker. Bahkan jarang orang yang berani lewat ketika waktu sudah malam. Tapi Adel sudah terbiasa dari kecil, maka Adel menganggap bahwa rumah neneknya itu merupakan rumah yang biasa saja, tidak merasa angker dan sebagainya. Adel hidup besar di sana hingga kuliah. Dia sempat berapa tahun keluar kota dan kembali lagi tinggal tetap bareng nenek dan kakeknya. Suatu saat si Adel penasaran. Dia bertanyalah sama teman-teman masa kecilnya, lu semua pada inget gak sih waktu dulu banyak yang orang bilang tuh rumah nenek gua angker. Angker gimana sih? Oh, masa lu gak tahu sih, Del? Iya, gua gak tahu. Orang gua biasa aja tinggal di rumah nenek gua. Enak. Rumah nenek lu tuh angker, kata temannya Adel. Angker gimana? Di belakang rumah nenek lu tuh kan masih kebun pohon coklat. Iya. Sampai sekarang pun juga masih kan? Ya masih. Kan pohon coklat itu kan masih termasuk kebunnya nenek gua. Iya sih. Disitulah orang-orang sering ngelihat sesuatu. Ngelihat apa lo? Orang-orang sering ngelihat kaki tapi tanpa badan.
"Ah, yang bener lo. Jangan bikin gue takut." "Bener, Del. Dan dari lo kecil kan juga orang-orang pada takut lewat daerah sekitar lo kalau malam." "Iya. Banyak orang yang misalnya malam menghindar melewati jalan lain. Mereka mencari aman lah. Karena memang tetangga-tetangga di desanya si Adel tuh menganggap bahwa di tempatnya rumah Adel di belakangnya itu menakutkan." Adel pada saat itu hanya kaget, tetapi ya, sudahlah. Orang gue sering tinggal di situ kok udah lama, nggak ada perasaan takut pada waktu itu. Tak lama kemudian, si Adel sempat mengajak teman-temannya untuk berkumpul di rumah kakek neneknya. Yang kebetulan Adel pada saat itu melakukan acara ulang tahun. Diundang lah teman-temannya. Datang mereka malam-malam mereka sudah bakar-bakaran, makan-makan. Sampai akhirnya mereka tidak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Banyak teman-teman Adel merasa gelisah ketika tahu hari sudah malam. Mereka takut keluar dari tempat daerahnya rumah Adel. Mereka takut melihat ke belakang rumahnya Adel, yang notabene adalah kebun coklat. Si Adel sempat tanya sama teman-temannya, "Kenapa lo pada? Kok pada ngomong bisik-bisik?" Terus salah satu teman Adel bicara sama Adel, "Del, kita tuh ragu untuk pulang, Del." "Kenapa?" "Kan yang kemarin lu sempet cerita, yang lu tanya kenapa rumah lu angker. Nah sekarang kita nih pada nggak berani keluar rumah lu nih. Boleh nggak, Del, kalau malam ini kita nginep semuanya?" Wush, Adel menerima dengan senang hati karena dia bisa bercanda sama teman-temannya. Akhirnya Adel minta izin sama nenek kakeknya supaya teman-temannya itu bisa menginap di rumah itu. Menginaplah mereka semuanya. Kurang lebih ada 10 orang, bersama Adel ada 11 orang. Mereka mengobrol sampai larut malam. Salah satu teman Adel tidak sengaja melihat ada 2 kaki bergelantungan di pohon coklat belakang rumah. Temannya Adel kaget, tetapi dia tidak bilang atau tidak bicarakan itu semua kepada teman-temannya. Dia hanya nunduk dan masuk ke dalam. "Kenapa itu?" "Kayak orang habis makan cabe, habis makan langsung kamar mandi, langsung masuk ke dalam." "Iya, nggak tahu kenapa." Si Adel pun juga akhirnya penasaran, tanyalah ke temannya, "Kenapa kamu?" "Nggak apa-apa, Del. Pasti ada sesuatu nih. Kita kan tadi ngobrol di depan, tapi tiba-tiba kamu masuk ke dalam." "Bener, Del, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, lanjut aja. Main di depan. Saya di dalam aja temenin nenek. Ya, Del ya, saya temenin nenek sama kakek nonton TV." Ya udah. Nggak sadar itu udah pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi, semuanya sudah mulai mengantuk, tidur bersama-sama di ruang tamu. Di situ hanya yang masih tersisa, yang masih terbangun, tinggal 2 orang. Adel dan teman akrab waktu kecilnya, yaitu si Sarah. Adel ngobrol di situ, tawa ketiwi ngerumpi waktu masa kecilnya. Dari kejauhan, si Adel mendengar suara orang berjalan. Kalau misalnya orang berjalan di kebun kan terdengar kayak ranting patah,
Kretek, kretek. Si Adel sempat nanya, Sar, lu denger gak suara? Iya, gue denger. Kayak suara orang lagi jalan. Iya. Itu kayak suara ranting patah. Itu dari belakang kali ya? Iya. Jangan-jangan ada maling lagi. Lihat yuk. Ah enggak, gue takut, kata Sarah. Kan orang-orang sini takut ngelihat ke belakang rumah lo. Ah sudahlah, kita coba aja. Akhirnya Sarah dan Adel mencoba untuk memberanikan diri mengecek rumahnya yang di belakang. Rumah bagian belakang. Si Adel coba melihat dari jendela dapur. Dilihat tidak ada siapa-siapa. Dilihat semuanya aman semuanya. Nggak ada apa-apa kok Sar. Perasaan kita aja. Oh ya udah kita balik lagi yuk. Akhirnya Adel tertidur hingga pagi hari. Besoknya sebelum teman-temannya pulang, temannya Adel yang melihat dua kaki bergelantung itu akhirnya mengajak bicara empat mata dengan Adel. Del, sebelumnya gue minta maaf nih Del. Kenapa kemarin gue ketika ngobrol di depan terus gue tiba-tiba masuk. Oh iya lo kenapa sih? Orang kita kan lagi bercanda-bercanda semuanya. Lo tersinggung karena bercandaan? Enggak kok Del. Sebenarnya ada yang pengen gue omongin. Apaan tuh? Gua kemarin ngelihat kaki bergelantungan di belakang rumah lu. Makanya gua nunduk dan langsung masuk. Wah, yang benar. Kan rumah lu emang yang belakang tuh angker. Orang-orang sering lihat kaki tanpa badan. Adel sudah merasa was-was karena temannya sudah menceritakan dan melihat. Dan dia pun pada malam hari merasakan ada kayak orang jalan di belakang. Tapi ketika dia lihat, cek, nggak ada. Adel sudah mulai merasa takut. Ya udah deh, makasih udah ngomong. Semuanya sudah pulang, si Adel pun melanjutkan harinya. Sampai suatu ketika, Adel sedang berada di belakang atau di dapur. Dia mendengar lagi suara langkah sepatu. Kretek, kretek. Adel penasaran. Gue coba gue pengen pastiin itu suara apa sih. Akhirnya Adel memberanikan diri untuk keluar rumah dan menuju ke belakang rumahnya. Pas dia lihat, tidak ada apa-apa. Kosong, tidak ada, cuma pohon coklat semuanya. Pas dia berbalik, kaget dia minta ampun. Ternyata di atap rumahnya ada kaki yang bergelantungan tanpa badan. Lari ngibrit si Adel ini ke dalam rumah sambil memanggil nenek dan kakeknya. Nek. Kenapa Del? Kata neneknya. Aku ngelihat apa? Ngelihat kaki tanpa badan, Nek. Di mana? Di belakang rumah. Neneknya bilang, "Ya udah sini. Istighfar kamu istighfar. Banyak baca doa. Coba kamu tenang dulu, minum air."
Adele dinasehatin sama neneknya, sudah mulai rada, yang tadinya deg-degan takut sudah mulai rada tenang. Sekarang kamu tidur aja. Nanti nenek temenin tidurnya. Udah gak usah pikirin. Iya nek. Adele tertidur di kamarnya hingga pagi hari. Dan dia terbangun. Dia masih penasaran dengan apa yang ditemukannya semalam. Akhirnya Adele langsung menemui neneknya dan mengajak bicara dengan neneknya. Nek, kenapa Del? Aku masih penasaran nek. Penasaran apa? Kata orang-orang, rumah kita ini angker nek. Itu kan kata orang, yang nempatin kan kita. Iya nek, pada awalnya aku juga sama begitu nek. Tapi sampai tadi malam aku yang kena nek, bener-bener nek. Aku yang lihat ada kaki tanpa badan nek. Jelas nek. Aku ngecek, dengar ada suara langkah, aku ke belakang rumah. Aku lihat pohon-pohon coklat gak ada apa-apa. Pas aku balik badan, di atap rumah nek, kakinya gelantungan. Yaudah. Ini kata neneknya, ini nenek ceritain. Tapi bener nek itu nek. Ya makanya kamu denger dulu, kata neneknya. Ya udah nek. Aku jadi pengen tahu nek, itu kaki apa nek? Akhirnya nenek berceritalah di situ. Nenek bilang sama si Adele, Del, kaki tanpa badan itu sudah lama. Dari kamu kecil pun sudah banyak yang melihatnya. Bukan hanya kamu, hampir seluruh desa ini atau kampung ini sudah pernah melihatnya. Kaki jalan dari depan rumah ke belakang, kakinya bergelantungan di atap rumah kita. Itu hampir semuanya pernah melihat. Kecuali kita yang menempati rumah ini. Sampai akhirnya kamu melihatnya. Terus kaki tanpa badan itu gimana ceritanya nek? Kok bisa kakinya aja nek? Ya, nenek pernah dengar cerita ini dari orang yang dituakan di kampung kita. Pada waktu itu nenek masih muda. Nenek mendapatkan cerita bahwa pohon atau kebun coklat di belakang yang merupakan kebun kita itu ada beberapa jasad yang hanya ada kakinya saja. Yang bener nek? Iya. Tapi nenek belum pernah ketemukan jasadnya. Tapi katanya mereka banyak sekali jasad hanya kaki saja yang dikubur di kebun belakang ini. Kenapa kakinya aja? Badannya kemana? Jadi pada waktu itu, pada zaman dahulu, ini merupakan tentara. Mereka para tentara yang datang ke Indonesia. Mereka sedang menjelajah, membuka jalan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ketika mereka menjajah, ada perlawanan dari kita. Dihabisilah tentara itu satu persatu. Hingga banyak orang yang tidak suka dengan tentara tersebut
banyak yang dipotong, banyak yang dimutilasi, hanya sisa kakinya saja. Sedangkan badan, tangan, kepala entah kemana. Dan dikuburkan satu tempat di belakang rumah. Hingga saat ini, kebun pohon coklat tetap seperti yang dulu. Selalu ada kaki tanpa badan yang mengitari setiap malamnya. Tapi alhamdulillah nenek gak pernah lihat. Kamu yang sudah melihat, banyak-banyak berdoa dan istighfar. Saya Ritan, jangan lupa kepada seluruh sahabat Q Mystery untuk like, share, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya. Q Mystery, everyone has story.